Tidak ada kata oknum. Abdul Hamid, saya sebut semua peruqyah halu, peruqyah syariah, peruqyah swajat, semuanya dajjal dalam artian tukang bohong. Faizal, dajjal alias tukang bohong. Kiai Imron, dajjal alias tukang bohong. Gus Ahmad, dajjal alias tukang bohong. Laporkan saya ke Polda. Fama qoma ilayya ba'da dzalik. Ini ceritanya Mujahid nih, seorang ulama sufi. Gerakan cangkem elek. Iya, saya gerakan cangkem elek. Jadi Mujahid melakukan sholat tengah malam, muncul suatu penampakan, lari mau dikejar. Fama qoma ilayya ba'da dzalik. Ola, kata Mujahid, poinnya di sini. Innahum yahabunakum kama tahabunahum. Ini ngomong di depan murid-muridnya. Kemudian yang kedua, wa akhraja Ibnu Abi Dunya an Mujahidin, asyaitonu asyaddu farqan min ahadikum minhu. Ini ucapannya Mujahid ulama sufi. Asyaitonu, setan iku kang luwih sangat, utawi setan asyaddu iku kang luwih sangat. Salut ya teman-teman, Maesa Al-Bantani ini ya. Intinya Maesa Al-Bantani ini tidak percaya, kita sebut saja ya Ustadz Faizar ya, khususnya Ustadz Faizar yang sering melakukan ruqyah yang memang jelas pasiennya banyak sekali berdatangannya. Salut kenapa? Karena pesulap merah mungkin tidak pernah menyerang Ustadz Faizar ya, karena saya pernah melihat video Ustadz Faizar yang ketika itu meruqyah salah satu pasien, di mana pasiennya itu ketika diruqyah mengeluarkan kawat. Nah, namun pesulap merah tidak pernah membuka atau membongkar bahwasanya hal itu trik atau yang lainnya. Yang mana kita lihat barusan Kang Maesa Al-Bantani ini membongkar semua peruqyah, bahkan sebut namanya ya. Ini kita sebut saja khususnya Ustadz Faizar ya, yang sering meruqyah. Intinya Maesa Al-Bantani ini tidak percaya dengan adanya peruqyah seperti Ustadz Faizar ya. Dan yang saya salutkan ya langsung menyerang atau menyebut nama gitu kan ya. Memang betul ya, kalau secara logis mungkin ketika ada salah satu pasien diruqyah diklaim itu sebagai terkena gangguan jin atau terkena santet, mungkin sebagian orang tidak percaya ya, termasuk Maesa Al-Bantani ini tidak percaya dengan ruqyah apa yang dilakukan Ustadz Faizar. Jadi namun ini masalah kepercayaan gitu ya, masalah akidah, bahwasanya ada orang yang percaya dengan adanya jin yang mengganggu ke dalam tubuh manusia, kemudian diruqyah oleh khususnya Ustadz Faizar sembuh. Nah, ada juga yang memutahkan kawat, memutahkan darah. Nah, di sini Maesa Al-Bantani tidak percaya dengan adanya semua itu, dengan adanya ruqyah pun disebut halu gitu kan. Allahu alam ya, ini tergantung teman-teman yang menyikapi mau percaya atau tidak dengan Ustadz Faizar dan juga dengan omongan Maesa Al-Bantani ini. Itu terserah kita yang menyikapinya mau percaya atau tidak. Namun di sini saya salut karena pesulap merah yang sudah kita tahu bahwasanya pesulap merah ini sering sekali membongkar oknum perdukunan gitu kan, yang menampilkan kesaktian, dunia santet atau sihir yang lainnya. Pesulap merah tidak pernah percaya, namun pesulap merah tidak pernah menyerang Ustadz Faizar. Nah, ini salut dengan Maesa Al-Bantani ini langsung menyebut nama Ustadz Faizar, bahwa Ustadz Faizar ini halusinasi atau halu lah ya. Ruqyah yang dilakukan Ustadz Faizar ini katanya katakanlah pembodohan ya. Namun pesulap merah tidak pernah membongkar ini ya, tidak pernah membongkar ruqyah. Karena apa? Karena kebanyakan orang ruqyah ini mereka menyebutnya asli gitu, ya. Nah, ketika ada seseorang yang diganggu oleh jin intinya ya, ketika ada pasien yang terkena gangguan jin atau santet atau sihir yang lainnya, datanglah ke peruqyah atau Ustadz Faizar, kemudian dilakukan ruqyah dan sembuh. Nah, di situ percaya. Tapi ketika ada seseorang yang terkena santet, datang ke salah satu kiai atau dukun, disembuhkan, diklaim terkena santet, mereka kebanyakan tidak percaya. Namun sebenarnya ini tidak jauh beda dengan santet gitu kan, yang mana Maesa Al-Bantani tidak percaya dengan adanya ruqyah yang dilakukan oleh Ustadz Faizar, Kiai Imron dan yang lainnya. Nah, di sini saya sebagai konten kreator hanya mereaksi saja gitu ya, hanya salut dengan Maesa Al-Bantani baru kali ini. Entah ini video kapan ya, kita tidak tahu, saya juga tidak tahu. Namun salut ya, karena ini katakanlah membongkar peruqyah ternama seperti Ustadz Faizar.
Dan Pesulap Merah tidak pernah membongkar ini, selama ini tidak pernah membongkar ruqyah yang dilakukan Ustadz Bejar. Nah, bagaimana tanggapan teman-teman terhadap Mas Albantan ini? Apakah memang benar-benar ruqyah yang dilakukan Ustadz Bejar, Kiai Imron dan yang lainnya itu benar-benar hanya sebuah trik gitu kan, trik sulap atau pemudahan publik? Nah, wallahu alam, saya pun tidak tahu. Nah, ini menurut teman-teman saja ya. Namun seperti yang sudah kita tahu bahwasanya sejak dari zaman dulu bahwa masyarakat kita ini percaya dengan adanya sesuatu hal yang goib, adanya gangguan jin, sihir, santet dan yang lainnya. Nah, ini sebenarnya masalah kepercayaan saja ya, kepercayaan saja gitu kan. Namun sudah kita lihat barusan apa yang dikatakan Mas Albantani, dia memang panjang sebenarnya videonya ya, mengutip hadis, Al-Quran dan lainnya. Bisa tonton juga teman-teman ya, pembahasan Mas Albantani tentang ruqyah yang ditujukan kepada Ustadz Bejar. Nah, bagaimana kita harus menyikapinya tentang adanya hal ini, yang katanya ruqyah ini halu, semuanya halu gitu ya. Allah alam ya, bagaimana tanggapan teman-teman? Silahkan berpendapat dengan adanya pernyataan yang dilakukan oleh Mas Albantani ini, yang mana ruqyah itu halu katanya gitu ya. Oke teman-teman, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.